Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, ketemu lagi. Ini pertemuan di minggu terakhir. Kalau di UNJ ya, itu minggu terakhir. Artinya setelah ini tinggal kita menyelesaikan evaluasi dan refleksi. Setelah itu, teman-teman akan menyelesaikan secara keseluruhan proses pembelajaran untuk mata kuliah pemberdayaan masyarakat selama hampir 16 minggu. Cukup lama, 4 bulan atau 3 bulan yang lalu sampai hari ini terakhir. Nah, terkait dengan kegiatan kita di akhir semester ini yang nantinya ada kaitannya dengan evaluasi dan beberapa yang lainnya, maka hari ini sebenarnya tidak ada materi juga, tetapi lebih kepada apa yang teman-teman perlu untuk kemudian kerjakan untuk melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat dalam tanda petik perencanaan seperti yang kemarin telah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sebelumnya kami kemarin hari Sabtu kalau tidak salah, kami kirimkan sesuai dengan janji kami di hari Rabu yang lampau bahwa akan ada komentar dari kami terkait dengan analisis situasi yang sudah Anda lakukan dengan beberapa komponen yang ada, mulai dari potensi, karakteristik masyarakat, kebutuhan, permasalahan, regulasi, dan skema atau rencana gambaran pemberdayaan Anda. Sudahkah Anda terima? Itu kami kirimkan melalui Bismat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke. Semoga bisa dipahami tulisannya itu, karena kadang-kadang kayaknya ngetiknya salah-salah ketik gitu. Atau sebelumnya gitu, ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan komentar yang ada di daftar itu, teman-teman? Ada yang mau bertanya gitu sebelumnya terkait yang sudah ada di sana? Iya, Pak, izin bertanya terkait dengan komentar dari Bapak. Nah, itu kan ada beberapa komentar. Nah, apakah nanti juga dari komentar itu nantinya laporan tersebut direvisi, Pak? Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya sudah sangat futuristik gitu. Karena apa dari hasil analisis Anda itu yang nantinya hari ini akan kami gunakan. Kita kan dulu di awal mungkin apa namanya, pernah bercerita atau enggak ya, bahwa di mata kuliah kita kan tidak ada, dalam tanda petik ya, tidak ada ujian akhir semester dalam wujud Anda melakukan tes. Tetapi ujian akhir semester kita digantikan dengan Anda merancang sebuah program pemberdayaan. Nah, proses untuk merancang program pemberdayaan itu hari ini yang akan saya atau kami jelaskan. Mohon maaf nanti Bu Endah menyusul karena sedang ada kegiatan. Itu yang akan kami sampaikan ke teman-teman untuk hari ini untuk menindaklanjuti analisis yang sudah teman-teman lakukan kemarin. Sebenarnya dari hasil analisis itu yang nantinya sebagian besar apa yang sudah Anda tuliskan di hasil analisis Anda yang kemarin itu yang akan menjadi bahan gitu untuk Anda membuat rancangan ya. Ini ingat yang kami inginkan lebih kepada rancangan. Anda tidak kami minta untuk mengimplementasikan program pemberdayaan. Jadi bisa dipahami ya, hanya membuat rancangan atau kalau bahasa skripsi bikin proposal tok. Tidak kami minta untuk melaksanakan program pemberdayaan atau diimplementasikan. Kalau toh kemudian dari rancangan Anda itu ketika Anda diskusikan dengan stakeholder dan ternyata ada supporting untuk kemudian dilaksanakan, silakan. Tetapi kami tidak mewajibkan untuk dilaksanakan. Karena output dari mata kuliah ini lebih kepada Anda memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi, membuat, dan sekaligus juga bagaimana kemudian menempatkan apa yang sudah Anda ketahui itu dalam proses untuk membantu ide-ide atau program-program yang nantinya bisa dikembangkan di kampung, wilayah Anda atau di desa Anda itu. Sehingga harapannya tentu saja yang namanya program pemberdayaan, tidak ada program pemberdayaan itu yang dalam tanda petik ya, Pak, kalau program pemberdayaan itu apakah ada yang free, benar-benar gratis gitu?
Ya setahu saya memang tidak ada, pasti ada dukungan anggaran atau dukungan dana. Baik itu yang berasal dari pihak desa atau berasal dari masyarakat sendiri. Nah, permasalahannya ada memang banyak yang berasal dari masyarakat, tetapi itu kan juga diperlukan sarana sosialisasi dan kebutuhan dari tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa mencermati dan juga mengikuti apa yang sebenarnya ingin dilakukan gitu. Dan itu kemudian mereka turunan saling menyumbang satu sama lain. Tetapi di beberapa hal itu kan juga tidak mudah. Makanya di sini kalau misalnya Anda kebetulan menjadi tokoh pemuda atau tokoh masyarakat yang bisa menggerakkan, silakan untuk kemudian bisa ditindaklanjuti karena itu akan sangat-sangat baik. Tetapi apabila memang tidak, kami tidak meminta sampai ke implementasi, hanya Anda mencoba untuk merancang, maka harapan kami karena kita hanya akan merancang, mohon teman-teman memikirkan sisi idealitas gitu loh. Dalam artian kalau selama ini teman-teman belajar bahwa pemberdayaan masyarakat itu seringkali top bottom gitu, top down gitu, dari atas ke bawah. Nah, ini kita coba yang benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat yang Anda rasakan, bukan yang Anda inginkan ya, tapi yang Anda rasakan dan menjadi benar-benar kebutuhan masyarakat itu apa. Memang kadang-kadang ini menimbulkan sebuah dilema itu. Karena di satu sisi biasanya kalau itu berasal benar dari kebutuhan masyarakat itu tidak match dengan kebijakan, bisa jadi. Banyak yang seperti itu. Masyarakat butuh pengairan atau irigasi, tetapi ternyata kebijakannya tidak seperti itu. Masyarakat butuhnya didampingi saja atau diberikan pemahaman tentang pemasaran, tapi dalam konteks desa tidak seperti itu. Sudah ada UMKM yang ada di desa, tapi ternyata tidak diunggulkan UMKM itu, tapi justru membuat UMKM baru. Sudah ada potensi tumbuhan misalnya di daerah Anda yang sangat melimpah ruah, tapi bukan itu yang kemudian dikembangkan, tapi mengembangkan yang lain yang dalam tanda petik lebih ngetren. Contohnya misalnya, memaksakan untuk mengembangkan desa wisata. Di hari ini, Anda perlu untuk kemudian melihat secara kontekstual, hari ini desa wisata agak sedikit dalam tanda petik berjuang ekstra keras gitu. Karena ada potensi pandemi atau apa. Kecuali kalau kemudian Anda mengembangkan sebuah ide desa wisata itu unik gitu. Uniknya misalnya Anda melihat bahwa ada sekarang ini gaya hidup baru bersepeda bersama-sama dan kelompok itu. Bikin kemudian rute atau misalnya ada beberapa komunitas yang senang tuh sepeda-sepeda yang kayak sepeda gunung tapi dia perlu medan yang ekstrim gitu misalnya. Nah, kalau misalnya di daerah Anda ada lereng-lereng perbukitan yang daerahnya curam-curam gitu, bisa saja itu dijadikan sebagai lokasi untuk mereka mengundang komunitas untuk datang ke sana. Nah, kalau seperti itu masih memungkinkan, tetapi kalau dalam konteks desa wisata dalam bentuk yang seperti yang sebelum pandemi, tampaknya perlu Anda pikirkan ulang gitu. Walaupun itu juga memungkinkan kalau memang destinasi itu kemudian didukung supporting oleh pemerintah daerah terutama atau pemerintah kabupaten dan memang seperti misalnya di tempatnya Husna ada danau yang sangat luar biasa besar itu kan memang potensinya gede ya untuk kemudian dikembangkan ya. Tetapi kalau kemudian dengan misalnya wisata susur sungai atau apa itu kan mungkin protokol kesehatannya juga harus ketat dan lagi ini isu Mbak Mas yang berkembang di Jogja. Dulu Jogja itu terkenal dengan banyak desa wisata yang muncul dari komunitas, terutama di Gunung Kidul biasanya. Gunung Kidul sama Bantul bagian selatan, daerah-daerah perbukitan. Itu tumbuh luar biasa, banyak yang kemudian didorong dari masyarakat untuk kemudian dikembangkan. Tetapi hari ini Mbak Mas, tampaknya pemerintah lupa kebijakan-kebijakannya tidak lagi menyasar pada dan menjaga desa-desa wisata ini supaya tetap bisa hidup. Tetapi kebijakan yang hari ini terjadi adalah dengan dalih ya
mendatangkan investasi, maka kemudian membuka investor-investor untuk membuka tempat-tempat wisata baru. Sebagai contoh misalnya, Anda nanti coba searching kalau di Jogja, itu ada yang namanya HEHA. Sebuah kawasan dengan view kota Jogja yang ada di perbukitan di Gunung Kidul. Yang itu menawarkan segala segala bentuk objek foto yang instagramable. Yang dulunya, yang model-model seperti ini justru tumbuh di desa-desa wisata lokal. Karena mereka jualannya adalah instagramable. Tapi ketika hari ini investor gede-gede datang, di satu tempat saja, mereka punya keunggulan. Selain ada spot foto, makan juga ada, fasilitas lengkap, bersih, dan seterusnya. Karena memang pengelolaannya modern. Sedangkan mereka-mereka yang ada di desa wisata yang secara pengelolaan terus belajar, itu langsung kebabat sehingga pada akhirnya mematikan desa-desa wisata lokal. Yang ngapain juga harus ke desa wisata yang di sini cuma dapat view ini, nanti harus pindah lagi ke sana dapat view itu di satu lokasi, itu semua view sudah ada. Dan kalau teman-teman tahu di Jogja mulai akan banyak selain HH, ada banyak nanti di bagian-bagian selatan itu model-model. Kalau Anda tahu di Cina ada jalan kaki kaca itu, jembatan kaca itu ya, tapi di pinggir pantai sehingga Anda bisa jalan-jalan dan lihat di bawahnya itu pantai, Anda bisa berjalan di atasnya. Itu sedang dikembangkan wisata-wisata seperti itu. Dan ketika kemudian itu berkembang, di satu sisi memang iya pajaknya luar biasa gede, tapi bagaimana kemudian dengan masyarakat desa-desa wisata yang ada di masyarakat? Nah, teman-teman perlu untuk kemudian memetakan benar-benar kebutuhan warga itu apa, terutama di era pandemi seperti ini. Dan kemarin beberapa komentar, mohon maaf mungkin langsung gitu menukik ke kok tiba-tiba ada permasalahannya, tapi di permasalahan itu tidak ada kebutuhannya, jadi tidak match. Ada permasalahannya, tapi ternyata permasalahan itu tidak menjadi kebutuhan warga untuk diselesaikan. Artinya kan jangan-jangan ada permasalahan lain yang bisa saja kemudian muncul dibandingkan yang lainnya. Sudah ada potensinya, ada kebutuhannya, tapi kok kenapa kemudian di gagasan ide Anda pemberdayaan, kenapa tidak memaksimalkan kebutuhan utama ini dan potensi yang kemudian ada? Nah, harapan kami teman-teman, karena ini planning, rencana gitu, dan ini juga bagian dari proses belajar, teman-teman bisa menciptakan sebuah kondisi ideal. Ini loh, dari hasil analisis kami, Pak, Bu, untuk kemudian kami akan mengembangkan ini di daerah kami. Memang basis kami, analisis kami, kebutuhannya memang ini. Seharusnya yang dimunculkan ini. Anda bisa paparkan itu ke stakeholder atau tokoh masyarakat atau kepala desa atau apapun itu. Ya, basis analisis Anda benar-benar murni analisis ya. Tidak ada kepentingan apapun, sehingga Anda bisa menjadikan itu sebagai masukan. Entah nantinya kemudian oleh desa akan ditindaklanjuti atau tidak, biarkan nanti desa, kecuali Anda punya kuasa gitu, daya dobrak untuk mengubah desa Anda, ayo dong. Desa kita kalau mau berubah, ya kita mulai dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat butuhnya ini, ya ayo kita jalankan bareng-bareng. Sehingga kemudian ingat ketika analoginya simpel. Ketika Anda butuh, pasti Anda akan berupaya untuk berpartisipasi karena itu menjadi kebutuhan Anda. Tapi kalau Anda tidak butuh, ya pada akhirnya kemudian hanya akan terjadi mobilitas atau mobilisasi. Walaupun di satu sisi itu pun juga tidak salah, Mbak Mas. Ada sebuah, mungkin saya pernah ceritakan ke Anda, sebuah desa juga, mohon maaf contohnya Bantul-Bantul ya, karena pengalaman saya hanya di daerah-daerah sini. Di Bantul itu ada kampung anggur. Sedang diteliti oleh teman Anda dari UNY, terkait juga dengan partisipasi pemberdayaan. Dulu di awal dia berasumsi bahwa ini merupakan bagian dari pemberdayaan yang ideal, karena partisipasi warga luar biasa. Ketika sudah ditelusuri lebih lanjut, ternyata tidak semudah itu dulunya kampung anggur itu berkembang. Karena pada awalnya hanya 1% nih, key personnya ada 1,
kemudian dia mencoba untuk kemudian menggerakkan ke tetangga-tetangganya supaya desa kita itu bisa terkenal. Ketika itu pinginnya adalah terkenal, kemudian bisa mendatangkan banyak orang, yang efek multiple efeknya itu besar. Kira-kira apa yang kemudian dikembangkan? Kemudian satu orang itu pertama mencoba untuk kemudian menanam anggur. Ternyata anggur itu oke, berbuah dan menghasilkan. Dan akhirnya kemudian dia berupaya, yuk gimana kalau kemudian tetangga-tetangga, bapak dan ibu yang lainnya juga sama, yuk kita bertanam anggur saja, supaya kemudian desa atau kampung itu menjadi terkenal karena tanaman anggur, sehingga nanti bisa diolah untuk sarana edukasi, wisata edukasi bertanam anggur, petik anggur, dan wisata-wisata yang berbau refreshing saja. Dan ketika kemudian orang itu datang, maka akan ada multiplier effect. Mulai dari yang sederhana, parkiran, warung, karena ada kebutuhan untuk minum, kebutuhan untuk beli macam-macam. Belum lagi toilet, kan bisa dikelola juga oleh warga, walaupun dalam tanda petik, mungkin terkesan simpel, tapi hanya dengan menyediakan toilet, sehari datang, katakanlah misalnya 20 orang dan masuk ke toilet itu, bayarnya 2.000, sudah dapat 40.000 loh sehari. Dari satu toilet untuk satu keluarga, dan Anda jangan membayangkan bahwa Pak itu kan cuma kecil 40.000. Mungkin bagi masyarakat yang lain 40.000 itu besar dan akan sangat berharga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, karena itu Anda bayangkan 40.000 sehari. Gimana kalau kemudian itu bertahan terus-menerus dan ternyata tidak hanya 20 orang yang selalu datang, tapi ada banyak orang yang kemudian datang. Belum lagi akses yang lain, mungkin ada tetangga yang jualan bahan-bahan tertentu yang itu kemudian bisa menarik perhatian dan kemudian bisa dikembangkan pada akhirnya. Nah, di awal-awal itu ternyata dari hasil risetnya si anak ini, mahasiswa ini, dia mengatakan bahwa tetangga-tetangganya ternyata tidak mau untuk kemudian ikutan. Kenapa? Karena lagi-lagi jangan-jangan nanti kalau saya beli, kan harus beli ya, itu bibitnya itu harus beli, dan belinya itu dananya gotong royong. Jadi kalau mau, ayo ikutan beli, kemudian nanti ditanam, ada mentoring dan lain sebagainya sampai akhirnya tumbuh. Tidak semua warga itu mau, hanya pada akhirnya kemudian hanya 1-2 orang atau 3 orang warga yang pada akhirnya mau. Tetapi setelah beberapa warga ini berkembang dan akhirnya beneran jadi, kemudian banyak tersiar melalui media sosial bahwa di situ ada anggur-anggur dan lain sebagainya, banyak orang kemudian datang dan akhirnya yang lainnya juga ikutan bertanam walaupun sudah agak tertinggal dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi itu pun tadi yang saya katakan tidak selalu basisnya kebutuhan, tapi ada kemudian trigger dari salah satu anggota masyarakat yang memang kemudian mengembangkan diri. Dan akhirnya kemudian desa itu terkenal menjadi desa wisata anggur di salah satu daerah di Bantul, yang menjadi rujukan banyak orang juga untuk kemudian datang, karena kok bisa anggur ditanam di dataran rendah, bukan di dataran tinggi yang notabene mungkin kebutuhan akan mataharinya bisa di minimal mungkin gitu ya. Nah, hal-hal semacam itu yang nantinya perlu teman-teman kaji secara lebih mendalam, supaya ketika nanti teman-teman mengembangkan atau merencanakan program pemberdayaan itu bisa maksimal dan benar-benar memang hasil kajian Anda, bukan karena keinginan, bukan karena titipan dari pemerintah daerah, tetapi lebih kepada Anda melihat dari segala macam sisi, termasuk tadi kenapa kemudian harus ada kebijakan atau regulasi untuk menaungi landasan Anda. Begitu teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke yang berikutnya. Ada nggak pertanyaan? Cukup, Pak. Oke, belum ya. Saya izin share. Nah, Anda bisa lihat, ini sudah kami upload melalui Bismart. Anda sudah bisa download secara mandiri, teman-teman.
ini yang nantinya kami minta dari teman-teman sebagai produk akhir dari mata kuliah ini. Teman-teman kami minta untuk melakukan analisis dengan membuat rancangan program pemberdayaan dari data-data yang kemarin teman-teman sudah kumpulkan. Data-data awal yang mana kemudian kemarin kami beri komentar, mungkin ada beberapa data yang masih kurang gitu untuk kemudian bisa dimunculkan. Nah, nantinya teman-teman silakan untuk kemudian menaungkan gagasan Anda menggunakan template ini. Tidak perlu harus banyak-banyak, yang penting urgensinya dan juga ide Anda bagaimana rancangan program pemberdayaan di tempat Anda itu bisa Anda tuangkan di sini. Jadi nanti silakan teman-teman menuliskan judul. Ini judulnya. Memang sengaja tetap pakai rancangan karena ini memang baru rancangan. Rancangan program pemberdayaan, ini titik-titik ini silakan diisi dengan judul Anda. Judulnya apa terserah. Yang jelas biasanya kalau kita bicara tentang pemberdayaan akan terlihat program pemberdayaan sasarannya siapa, untuk tujuan pemberdayaan itu apa, meningkatkan ataupun mengembangkan atau diversifikasi atau apapun itu. Kemudian ini kami ulang kembali, mungkin judul programnya sama dengan yang di sini. Kemudian silakan tuliskan nama Anda, NIM dan nama Anda. Kemudian yang berikutnya silakan tuliskan lokasi. Ini tempat di mana program atau rancangan Anda ini basisnya ada di mana. Kalau memang itu ada di lokasi tempat tinggal Anda, silakan tuliskan lokasinya. Kalau misalnya di desa tetangga Anda, kemarin ada ya, yang di desa tetangga Anda, maka tolong tuliskan nama dan alamat desa di tetangga Anda itu. Kemudian nama mitra, tolong Anda isikan nama orang yang bisa dihubungi atau dalam tanda petik orang yang nantinya bisa diajak diskusi. Kenapa kemudian ini perlu ditampilkan teman-teman? Karena sesuai dengan yang kami ceritakan dulu, kami pengen teman-teman sebenarnya setelah selesai teman-teman membuat ini, teman-teman memaparkan itu dan kami akan minta teman-teman untuk minta penilaian. Sehingga penilaian itu tidak hanya dari kami secara subjektif, tapi juga dapat masukan dari teman-teman yang ada di sana begitu. Makanya silakan pilih siapa kira-kira mitra yang nantinya bisa memberi penilaian kepada Anda. Nanti format untuk penilaian kami akan kirimkan setelah teman-teman menyelesaikan pembuatan rancangan ini. Jadi bisa Pak Kepala Desa, bisa Pak RT, bisa Pak Dukuh, tergantung wilayahnya di mana, atau bisa Ketua Pemuda atau Ketua Karang Taruna pun juga disilahkan. Yang penting sesuai dengan dan relevan dengan apa yang Anda rancang. Kemudian analisis situasi. Nah, di sini yang kemarin data-data Anda mulai dari karakteristik masyarakat, kemudian berbagai macam permasalahan dan juga kebutuhan-kebutuhan termasuk potensi-potensinya Anda ramu untuk menunjukkan bahwasanya memang program rancangan Anda ini benar-benar reliable dan memang cocok untuk kemudian diterapkan di lokasi Anda ini dan sesuai dengan sasarannya. Itu Anda tuliskan nanti di analisis situasi. Makanya di sini kami tuliskan, ini nanti dihapus ya Mbak kalau Anda sudah menulis keterangan-keterangan yang ada di sini. Nanti silakan Anda uraikan beberapa paragraf itu terkait dengan informasi dan alasan yang melatar belakangi pemberdayaan ini perlu dilakukan. Anda bisa gunakan data karakteristik, potensi, permasalahan dan kebutuhan yang ada yang Anda sudah kumpulkan untuk membangun argumentasi terkait dengan urgensi yang dibutuhkan dalam rencana program pemberdayaan ini. Kemudian yang berikutnya silakan Anda identifikasi dan rumuskan masalah. Jadi kayak bikin proposal ya. Karena ini nanti harapannya kalau memang sesuai gitu, Anda juga membantu desa untuk membuatkan proposal sebenarnya. Kalau mereka misalnya minta, karena beberapa kali kami melakukan yang seperti ini, desa minta dokumen Anda ini untuk kemudian digunakan mereka sebagai
supaya gambaran mereka untuk kemudian membuat proposal kegiatan. Dan kalau itu memang berhasil dilakukan, ya itu salah satu kontribusi Anda untuk desa atau untuk pengembangan wilayah di tempat Anda. Kemudian silakan tuliskan khalayak sasaran, siapa sasarannya, kalau misalnya dia komunitas atau ibu-ibu PKK atau bapak-bapak peternakan atau apapun itu silakan dituliskan, termasuk silakan dituliskan kira-kira siapa saja yang nantinya akan Anda ajak untuk berkolaborasi. Kan di sini kan tidak hanya kemudian sasarannya UMKM nih di tempat Anda atau pemuda nih. Tapi untuk nantinya bisa mendorong pemuda ini menjadi jauh lebih berdaya, kira-kira dibutuhkan siapa saja, bisa dinas. Misal kalau Karang Taruna ya, mungkin Karang Taruna tingkat yang lebih tinggi misalnya, atau Dinas Pemuda dan Olahraga misalnya, atau kalau pertanian, Dinas Pertanian atau pengembangan perikanan atau pemasaran mungkin bisa menggandeng Dinas perindustrian, atau juga kemudian menggandeng universitas misalnya, perguruan tinggi, misalnya UNES itu. Sehingga desa itu punya gambaran, oh iya ya, kalau aku mengembangkan seperti ini nih, aku bisa sebenarnya minta bantuan ke UNES misalnya, atau ke UNESA, atau ke ULM, atau ke UNIMED, atau ke UNJ bahkan. Aku bisa meminta bantuan itu, atau ke Undip, atau ke universitas yang lainnya yang memang relate dengan program yang akan Anda kembangkan. Sehingga masyarakat itu terbuka. Kita bicara bahwasanya tidak selalu dana atau materi itu akan menjamin kesuksesan sebuah pemberdayaan. Tapi kita membukakan diri kepada masyarakat, dulu pernah kita bahas bahwa yang namanya memberdayakan itu tidak hanya membukakan atau memberikan bantuan kepada mereka, tapi sebenarnya juga membukakan akses secara struktural ke banyak tempat. Nah, ketika kemudian Anda nulis, oh aktor-aktornya ini ternyata dengan program ini kita bisa kerjasama dengan universitas, kita bisa kerjasama dengan dinas, kita bisa kerjasama dengan LSM, kita bisa kerjasama dengan macam-macam, atau perusahaan mengakses CSR perusahaan misalnya, itu kan akan membukakan gambaran kepada masyarakat atau kepala desa atau pamong desa bahwa oh iya ya, sebenarnya bisa saja kita dana desa minim tapi kita bisa coba melakukan kerjasama, siapa tahu narasumber, mentoring dan lain sebagainya itu bisa dibiayai oleh dana dari dinas. Karena kan sering sebenarnya dinas itu punya dana yang besar untuk sosialisasi atau untuk kegiatan-kegiatan program pemberdayaan, tetapi kadang-kadang mereka juga terbatas kan. Mereka tidak punya mekanisme untuk masuk ke dalam untuk menganalisis kebutuhan warga itu apa, tank percil gitu. Pada akhirnya ya mereka akan biasanya ya. Kalau dinas itu sudah bekerjasama dengan desa A, ya wis nong desa A terus. Gimana dengan desa B, desa C, desa C? Kan kalau Anda kemudian mengusulkan, oh ini bisa saja kemudian kepala desa Anda telepon ke dinas, Pak, ada nggak program seperti ini di desa kami? Kalau memungkinkan kerjasama sehingga kita bisa mengembangkan masyarakat juga gitu. Bisa jadi itu akan ditindaklanjuti nanti di tingkat dinas untuk kemudian oke, kita kerjasama, kita perluas tidak hanya di desa A terus menerus, sekarang kita ke desa B dengan program yang berbeda-beda. Maka silakan Anda tulis dan imajinasikan kira-kira khalayak sasaran apa. Ingat ini baru rencana teman-teman. Anda nggak harus menghubungi dinas perindustrian, Anda nggak harus menghubungi dinas pariwisata, Anda nggak harus menghubungi mana-mana, universitas atau apapun, tetapi lebih kepada imajinasi dan berbasis pada pengalaman dan pengetahuan Anda ketika seperti ini, relate dengan perguruan tinggi ini, program studi apa, relate dengan dinas apa, misalnya kebutuhan akan wifi nih gara-gara pandemi. Artinya kan dihubungkan dengan Pemda sama dihubungkan dengan dinas Kominfo ya. Nah, di setiap daerah, siapa tahu di sana nanti ada program-program yang bisa menyalurkan wifi gratis. Atau jangan-jangan itu kemudian karena basis kebutuhan ditangkap oleh desa, desa kemudian bikin satu dusun satu wifi. Jadi dipasang setiap dusun itu dipancarkan misalnya dari desa, pancarkan ke semua dusun sehingga dusun itu bisa mengakses paling tidak di satu dusun itu ada satu tempat di mana ada wifi-nya.
Misalnya seperti itu kan apa namanya, sesuatu yang mungkin simpel tetapi dibutuhkan masyarakat hari ini sebenarnya. Dan di beberapa tempat kadang-kadang kalau masyarakat tidak mampu untuk apa namanya, apa jenenge, sumbangan gitu ya, sukarela gitu ya, coba untuk bekerja sama. Atau kalau tidak dengan dinas kominfo, ya dia ke perusahaan seperti IndiHome. Siapa tahu mereka punya dana CSR, bahwa analisis situasi Anda sangat kuat, di situ membutuhkan dan belum ada jaringan, kemudian tiba-tiba Telkomsel atau IndiHome kemudian oke, ini bisa, kemudian masuk ke sana. Kan itu baik ya, dalam artian juga nantinya pengalaman di sekolah, beberapa sekolah itu juga kan pada akhirnya kemudian kerjasama dengan IndiHome, kemudian ada tempelan tuh Telkomsel, IndiHome, tapi ternyata kemudian WiFi di sekolah itu disupport penuh atau nanti ada diskon khusus 50% itu, sehingga kan itu akan meringankan beban untuk pembiayaan WiFi misalnya. Jadi tolong itu kayak sasaran dituliskan. Kemudian tujuan program, apa saja yang kemudian menjadi tujuan dari program Anda, silakan. Kalau ini biasanya sih relate dengan rumusan masalah. Kemudian manfaat kegiatan, mohon manfaatnya yang benar-benar real ya. Kira-kira kalau dengan program ini manfaatnya apa? Nggak perlu misalnya nih, mohon maaf kalau teman-teman kalau bikin skripsi itu kan manfaatnya untuk institusi apa, untuk diri Anda mahasiswa apa, untuk program studi apa. Enggak, itu kan jadi kayak normatif ya. Ya seperti itu. Tetapi ini manfaat real yang nantinya akan diperoleh oleh warga ketika program ini memang benar-benar dijalankan. Misalnya tadi akses WiFi. Artinya kan di situ manfaatnya semua warga pada akhirnya kemudian akan mendapatkan itu. Walaupun mungkin di satu sisi ada disclaimer nanti. Diperlukan kemudian atau keberlanjutan misalnya diperlukan kemudian pelatihan terkait dengan literasi digital. Karena kalau sudah WiFi semuanya kan jadi yang tadinya mikir-mikir kuota untuk nonton YouTube atau apapun jadi tidak mikir. Dan anak kecil semuanya bisa saja mengakses itu semuanya dengan free. Dan pada akhirnya kemudian akan ada akibat susulan. Gara-gara itu makanya dibutuhkan kemudian nanti pemberdayaan lanjutan atau pelatihan-pelatihan lanjutan. Kemudian silakan Anda tuliskan kerangka pemecahan masalah. Nah, ini lebih kepada eksekusi program Anda nantinya. Kira-kira untuk program pemberdayaan ini eksekusinya apa? Silakan Anda tuliskan rencana program dan metode kegiatan yang dilaksanakan, atau Anda bisa membuat semacam tabel seperti ini. Ini yang bawah contoh ya, satu segi contoh itu, nanti dihapus aja. Dan tidak kemudian Anda harus seperti itu. Anda bisa mengembangkan dengan imajinasi Anda dengan berbeda-beda. Ini hanya salah satu contoh aja. Ini saya contohkan misalnya apa namanya pemberdayaan untuk mengembangkan UMKM. Bagaimana cara mengembangkan UMKM itu? Dimulai dari melakukan sosialisasi pengelolaan produk misalnya. Metodenya seperti apa? Metodenya dengan diskusi pengalaman usaha. Anda bisa deskripsikan itu pertemuan langsung mempertemukan masyarakat sasaran, pamong desa, stakeholder, dan dinas perindustrian untuk memberikan penjelasan dan diskusi tentang bagaimana pengembangan produk. Untuk membukakan mata ke warga bahwa UMKM Wiki kalau dikemas dengan rapi itu bisa jadi seperti ini loh. Produk telo di tempat Anda, ketela tahu ketela ya, ketela misalnya ceriping gitu. Kalau kemudian dikemas diberi bumbu macam-macam balado, pedes level 5 sampai level 10 bahkan sampai level banyak gitu. Kemudian dikemas dengan cara yang menarik, dipasarkan melalui Instagram atau media sosial, bisa jadi berkembang seperti Maicih misalnya. Saya masih ingat Maicih itu kan produk lokal ya, yang dulunya kemasannya ya sederhana, dia hanya mengembangkan dengan pedesnya itu. Kemudian menariknya dulunya dia memasarkan tidak buka counter, tapi dia pakai mobil atau pakai sepeda gitu. Kemudian dia bilang kalau hari ini misalnya melalui Instagram atau apapun itu, saya mangkal di sini.
Orang datang ke situ untuk beli dan akhirnya jadi kayak barang langka. Sehingga ketika kemudian langka, dia mendapatkan atensi publik sehingga banyak orang kemudian Maichi, Maichi, Maichi. Yang tersenap ada di benaknya adalah telo ya Maichi. Dan akhirnya sekarang ada tahu lah produknya seperti apa, bentuknya sudah keren, kayak Citato dan lain sebagainya, dijual di Indomaret dan beberapa yang lain ada level pedas, sangat pedas dan lain sebagainya. Kemasannya sudah sangat berbeda. Anda bisa perkembangkan produk-produk yang lokal yang ada. Contohnya apa ya? Apa namanya itu? Yang kayak ketela umbi-umbian, yang kalau di Jogja, kalau di kami itu kadang-kadang bikin mendem itu. Kalau terlalu banyak makan, apa namanya? Saya lupa. Warnanya putih itu. Kalau di tempat Anda, saya nggak tahu. Mungkin ada beberapa yang ada tanaman-tanaman lokal yang itu enak menurut Anda ketika dikembangkan. Kayak sukun lah, misal sukun. Sukun itu kan kalau kan makanan enak ya, maksudnya mau digoreng agak-agak basah juga enak, tapi kan tidak bertahan lama. Tapi beberapa juga ada yang kemudian mengembangkan dengan ceriping, bentuk ceriping kecil-kecil atau bentuk dadu itu. Tapi kan selama ini yang kemudian dikemas itu kan masih simpel, yaitu kemudian di asin itu kemudian dijual. Gimana kalau itu kemudian dikembangkan misalnya jadi produk yang tadi dikemas kayak Citato itu, kemudian diberi rasa macam-macam. Kira-kira Anda coba dulu lah tes dulu untuk kemudian dikembangkan di UMKM lokal di tempat Anda, untuk kemudian coba untuk kemudian dikembangkan. Karena Anda melihat, ternyata banyak sekali pohon sukun ya di daerahku. Kemudian coba untuk kemudian dikembangkan seperti itu. Kan itu bagian dari model seperti ini. Baru kemudian nanti ada pelatihan pengolahan produk, metodenya praktik jelas karena pelatihan. Jadi ada tutorial seperti itu. Misalnya deskripsinya membuat secara langsung produk olahan dengan didampingi praktisi dari perusahaan ABC dan Dinas Perindustrian. Misalnya. Misal selama ini Anda menemukan, kemarin kalau nggak salah ada beberapa yang menuliskan ada semacam apa namanya sampah gitu. Sampah itu macam-macam ya. Ada sampah misalnya di tempat Anda perikanannya jaya gitu. Kemudian di tempat makannya itu makanannya selalu habis terus-menerus, tapi selalu yang namanya ikan itu kan pasti ada durinya ya. Anda kan nggak makan duri kan? Nah, di beberapa daerah itu mengembangkan duri ikan itu diolah, Mbak Mas, karena ternyata nutrisi proteinnya tinggi. Dia diolah, dicampur dengan terigu, tepung terigu menjadi camilan. Kayak seperti kalau di mana ULM ya. Dulu saya ke Banjarmasin itu beli kemplang atau apa ya, itu makanan khasnya sana. Semacam keripik-keripik itu yang tapi kalau di sana itu dari ikan laut kalau tidak salah. Nah, kalau di Klaten yang saya tahu pas ke sana waktu itu dari itu duri ikan, Mbak, yang tidak terpakai dibersihkan kemudian dikemas, dilebur, di blender gitu, kemudian dicampurkan dengan tepung dan ternyata itu juga berasa ikan jadinya. Artinya memanfaatkan produk olahan. Makanya kemarin kalau tidak salah ada beberapa yang saya komentari. Sampah itu bisa jadi masalah, tapi juga bisa jadi potensi. Kalau kita tahu bahwa ternyata sampah ini bisa menghasilkan. Begitu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ada kegiatan pendampingan atau strategi pemasaran, pendampingan strategi pemasaran produk. Metodenya dengan cara mentoring atau bimbingan, yang mana kemudian memberikan bimbingan secara langsung dengan melihat, mengamati, dan mengarahkan pemasaran produk mulai dari penetapan harga, strategi pemasaran produk, dan perencanaan kelompok usaha. Anda bisa mendeskripsikan sesuai dengan apa yang kemudian Anda bayangkan. Silahkan nanti kemudian mengembangkan itu untuk kemudian bisa mendeskripsikan secara lebih luas lagi. Kemudian yang berikutnya, kami juga minta teman-teman untuk merancang kira-kira kalau itu nantinya dilaksanakan oleh desa, kira-kira kapan? Misalnya tadi, ini saya kasih contoh ya, ada rancang alokasi waktu, bisa kegiatan mentoring. Itu akan dilaksanakan di bulan 5, bulan Mei, tahunnya 2022 misalnya. Targetnya kalau untuk mentoring produk, UMKM punya desain. Apa namanya? Anda berimajinasi saja. Artinya itu nanti memberikan gambaran bahwa kegiatan pemberdayaan ini bisa kok dilakukan dalam 1 tahun misalnya.
Tetapi kalau misalnya ternyata Anda membayangkan bahwa Pak nggak bisa nih pemberdayaan ini selesai 1 tahun, harus 2 tahun, ya nggak ada masalah. Anda tulis aja tahun di sini 2022, nanti apa namanya, tabel baru lagi Anda tuliskan tahun 2023, kegiatan yang berbeda. Itu bisa kemudian teman-teman kemudian lakukan. Kemudian yang berikutnya, tolong juga Anda coba untuk merancang anggaran. Anggaran ini nggak perlu dihitung spesifik ya, tapi kira-kira kayak Anda mengajukan anggaran gitu. Jadi harapannya nanti desa itu bisa membayangkan, oh kalau pemberdayaan ini kebutuhan anggarannya sekian. Tapi anggaran ini tidak selalu semuanya sumbernya harus dari dana desa atau dana miliknya desa. Anda bisa, karena juga berimajinasi ya, oh kalau untuk narasumber ini atau untuk mendatangkan ini, saya kerjasama aja CSR perusahaan X yang ada di dekat tempat Anda. Nanti untuk sosialisasi, butuh konsumsi, butuh macam-macam, oh itu swadaya masyarakat. Jadi hal semacam itu. Dan terakhir mohon Anda lampirkan, kemarin ada beberapa yang sudah ada foto-foto lokasi Anda. Paling tidak kami itu bisa menangkap gambaran, oh iya ini desa Anda seperti ini. Terutama yang relate dengan program pemberdayaan Anda. Kalau ada data-data yang lain yang perlu Anda lampirkan, silakan Anda lampirkan. Begitu, Mbak Mas, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Bapak izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Pak, kan kemarin ada skala kebutuhan prioritas sama permasalahan kan, Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan, nanti di naskah itu yang kami tulis itu, dia sesuai dengan kebutuhan prioritas atau yang di permasalahan itu, Pak? Untuk pengembangan pemberdayaannya, Pak. Soalnya kan, Pak, kalau di desa usaha kan masih membingungkan gitu, Pak, yang mau membuat pemberdayaannya. Soalnya di satu sisi skala prioritas ataupun kebutuhan prioritas masyarakat itu untuk kepada jaringan, Pak, gitu, Pak. Apa? Kalau yang jaringan? Yang kebutuhan, iya Pak. Kalau yang pengembangan pariwisata itu kurang masyarakat kurang tidak pala mementingkannya gitu Pak. Tidak prioritas seperti itu Pak. Oke, terima kasih Husna atas pertanyaannya. Jadi seperti ini. Ketika kemudian teman-teman kok ada permasalahan tapi berbeda dengan kebutuhan, jangan-jangan ada permasalahan yang lain yang memang benar-benar dibutuhkan itu. Misalnya kebutuhannya adalah terkait dengan akses jaringan. Jangan-jangan ya memang ada permasalahan terkait dengan kondisi jaringan yang tidak memadai gitu loh, Mbak Husna. Sehingga kan itu bisa menjadi mungkin kemarin Anda belum memasukkan aspek jaringan itu untuk kemudian dimasukkan ke identifikasi masalah Anda. Karena secara analisis, ketika kemudian kita punya permasalahan itu perlu untuk kemudian dicarikan solusinya. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang ada itu yang kemudian menjadi kebutuhan utama dan paling dekat dengan warga gitu. Sehingga kemudian itu bisa dikembangkan gitu. Nah, kalau itu yang kemudian terjadi, Anda coba untuk kemudian menelisik kembali apakah memang permasalahan itu benar-benar sudah tuntas semuanya Anda identifikasi atau belum. Kalau misalnya belum, kenapa kok tidak match dengan kebutuhannya? Kebutuhannya kebutuhan akan jaringan, tapi ternyata nggak ada masalah. Pastinya kalau dia ada kebutuhan akan jaringan, pasti kan ada permasalahan tentang jaringan ya. Dan yang kemudian menjadi prioritasmu kan pada akhirnya kemudian akses jaringan itu yang kemudian harus dimunculkan untuk hari ini. Dan itu menjadi kebutuhan utama selain kemudian wisata. Anda bisa berargumentasi bahwasanya ketika jaringan itu memadai, kebutuhan warga untuk kemudian bisa mempromosikan desa wisata itu menjadi bisa kemudian diperluas, sehingga pada akhirnya kemudian akan memunculkan multiplier effect sebelum nantinya kemudian desa wisata itu dikembangkan dalam bentuk program pemberdayaan yang lainnya atau selanjutnya. Gitu, Husna. Baik Pak, terima kasih Pak penjelasannya Pak.
Oke, ada lagi yang lainnya? Izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak Evi. Ya, Pak, terkait mengenai kebutuhan sama permasalahan. Kemarin saya lupa mencantumkan permasalahan yang utama, Pak, di desa saya itu permasalahan rumah tangga, Pak. Jadi kebetulan di desa saya masalah rumah tangga itu menjadi masalah yang sudah sudah banyak gitu, Pak. Bahkan sering dibawa ke kantor kelurahan gitu, Pak, kata Pak Lurah. Dan saya lupa mencantumkan itu. Kemudian salah satu faktor yang menyebabkan masalah rumah tangga itu adalah ekonomi. Nah, saya masih bingung ketika merencanakan model pemberdayaan, Pak, karena ada beberapa masalah dan potensi yang ada di desa saya, Pak. Untuk model pemberdayaannya apakah hanya satu program pemberdayaan atau mungkin boleh lebih, Pak, seperti itu. Oke, terima kasih, Mbak. Semakin banyak permasalahan, semakin banyak ide pemberdayaan, semakin pusing gitu ya malah ya. Kalau di sini, Mbak Mas, kami minta teman-teman untuk fokus aja pada satu program pemberdayaan. Karena kalau Anda bikin 2 kan otomatis energi Anda untuk mencari dan menganalisis situasi jadi semakin banyak tuh. Jadi fokus saja pada satu program di mana pilihan program itu adalah program yang benar-benar berbasis pada permasalahan dan kebutuhan warga dengan melihat potensi yang kemudian ada. Cukup satu saja, Mbak. Anda tidak perlu sampai kemudian bikin 2 atau bikin 3. Kecuali next Anda memang ingin menghibahkan diri Anda secara sosial ke warga gitu, untuk kemudian menganalisis kebutuhan-kebutuhannya, untuk mencoba untuk kemudian yuk kita maju bareng-bareng. Ini ada beberapa program, termasuk teman-teman ketika kemudian ada banyak program itu kan biasanya sasarannya juga banyak ya. Nah, Anda boleh memilih hanya satu sasaran saja. Oh, ini program kebutuhannya ternyata ada banyak sebenarnya permasalahan dari warga. Tapi permasalahan-permasalahan itu terkotak-kotak ke dalam kelompok-kelompok masyarakat. Masyarakat peternak permasalahannya ini, masyarakat pertanian permasalahannya ini, masyarakat UMKM masalahnya ini, ibu-ibu PKK masalahnya ini, pemuda ada masalah juga. Nah, kira-kira dari situ kan mungkin akan muncul kebutuhan-kebutuhan yang urgent. Artinya kebutuhan urgennya peternakan berbeda dengan kebutuhan urgennya perikanan, berbeda dengan yang lainnya. Nah, Anda bisa menentukan salah satu sasaran saja. Tidak kemudian harus semuanya, karena fokus pada satu sasaran yang menurut Anda memang benar-benar ini kalau tidak segera ada pemberdayaan tampaknya akan segera kolaps nih. Atau punya multiplier effect yang lebih besar. Nah, Anda bisa ke arah sana itu. Beberapa di antara teman-teman kemarin kalau tidak salah sudah mulai mengerucut kepada pilihan program pemberdayaan di sasaran yang sudah jelas gitu. Itu bisa Anda kembangkan, tinggal ingat bahwa di sini pilihan untuk kebutuhannya A. Kan Anda bisa, ya namanya analisis itu kan harus mentautkan ketiga komponen ya. Kebutuhannya ini, tapi ternyata tidak jadi permasalahan. Jangan-jangan ada permasalahan yang kemudian berbeda. Permasalahan ini, kebutuhannya ini, gimana cara menyelesaikan kebutuhan ini? Oh, ternyata ada potensi ini. Sehingga kemudian apa istilahnya? Solusi itu sebenarnya bisa ditemukan di dalam warga itu sendiri. Ada masalah sampah nih. Kebutuhan warga adalah supaya lingkungannya nyaman, tidak ada jentik nyamuk, tidak ada sampah. Sampah yang paling banyak ternyata sampah plastik. Kemudian Anda punya program untuk memilah sampah. Tapi ketika sudah dipilah, so mau dikemanakan nih pilihan sampah ini? Ternyata Anda juga punya potensi. Selain sampah tadi, ternyata Anda juga punya potensi. Ada kumpulan pemuda dan ibu-ibu yang punya keahlian kerajinan misalnya. Kenapa tidak yang sudah dipilah-pilah tadi? Kan kadang-kadang kalau kita bicara sampah,
oke lah dipilah. Tapi setelah dipilah, masih ingat ya video yang dulu Anda lihat itu? Setelah dipilah kemudian dibuang dan datang ke tempat pembuangan air dikumpul jadi satu lagi. Nah, apa gunanya dipilah itu? Nah, ketika kemudian sudah dipilah, ya pemilahan ini yang kemudian diupayakan. Oh, ya ada yang bisa kreatif, bisa bikin keterampilan, kenapa tidak untuk kemudian digeser untuk menjadi sebuah keterampilan yang ada di sana. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat bahwa oh ada potensi keterampilan itu juga gitu. Begitu. Gitu, F. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa lagi? Azam Aris, atau Pak. siapa? Aris. Aris. Oke, Mas Aris silakan. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Iya, iya, terdengar, Mas. Oh ya, terkait ini kan saya mengambil potensinya itu kan desa wisata ya, Pak. Kampung wisata lebih tepatnya. Oke. Nah, ini tadi pendapatnya Pak Glendi terkait pemberdayaan ini kan kita tidak harus menjalankan, maksudnya tidak harus menerapkan, namun kita hanya seperti berimajinasi seperti itu, Pak. Apa? Nah, kan terus tadi mengacu kepada kegiatan dan anggaran, di situ kan terdapat kapan kegiatan itu dilakukan dan anggaran buat apa aja. Nah, itu kan secara tidak langsung berarti harus ada contoh realnya dari pembangunan wisata itu ketika saya mengambilnya kampung wisata. Nah, itu apakah bisa kegiatan dan anggaran tersebut bisa diimajinasikan apa harus direalisasikan, Pak? Oke, terima Mungkin kasih. itu, Pak. Terima kasih. Mas dan Mbak, tadi mungkin ini perlu diperclear dulu definisi imajinasi tadi. Imajinasi di sini maksudnya ketika kemudian kita memang mengacu pada realita dan fakta yang kemudian ada di masyarakat untuk memunculkan program ini. Tetapi program ini kan memang belum akan dilaksanakan. Artinya semacam kita membuat proposal. Nah, untuk buat proposal itu kan solusi dan lain sebagainya itu kan berasal dari analisis kita. Nah, maksud saya berimajinasi itu adalah hasil analisis itu yang kemudian dikembangkan termasuk di dalamnya Aris terkait dengan anggaran tadi. Kan dalam tanda petik oke lah ada pengembangan desa wisata kebutuhannya ini bla 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 bla. Tapi kan itu kan kebutuhan real di satu tempat belum tentu sama dengan tempat Anda. Katakanlah misalnya, oh di tempatnya Aris butuh nih belum ada sarana dan prasarananya. Belum ada sosialisasi untuk kemudian mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif di sana. Nah, ketika kemudian belum ada, maka kebutuhan akan pembangunan dimungkinkan untuk bikin toilet misalnya. Sederhananya itu. Kira-kira yang saya maksud dengan membayangkan atau berimajinasi tadi, kira-kira kalau bikin toilet itu butuh berapa gitu, Aris? Misalnya, oh bikin toilet itu kira-kira nggak usah Anda kemudian harus exactly benar anggaranmu itu, tapi lebih kepada tujuannya kenapa kemudian dimunculkan anggaran di sini adalah untuk memberikan sebenarnya gambaran kepada tadi mitra Anda atau Pak Kepala Desa atau siapapun itu ketika Anda sodori ini, dia bisa menangkap, oh iya, kalau aku mengembangkan desa wisata, aku butuh kebutuhanku ini. Dan kebutuhanku ini butuh anggaran sekian. Kira-kira dari kebutuhan itu, oh ini kayaknya anggaran yang ini tidak urgent nih, bisa dicoret. Tapi itu kan sudah kemudian Anda munculkan. Misalnya bikin toilet butuh dana 15 juta. Ya sudah, Anda tulis saja 15 juta. Dananya dari mana? Dana desa misalnya. Atau dana dari CSR misalnya. Jadi semacam membayangkan gitu loh, Mas. Iya, Mas. Bisa ditangkap belum? Bisa, Pak. Tadi juga saya teringat perkataan Pak Glendi yang ini itu sebagai semacam proposal untuk pemerintahnya sana, pemerintah mungkin kepala desanya itu
ya ini kita proposal kalau mau dijalankan silakan, kalau enggak silakan. Seperti itu apa gimana, Pak? Benar-benar seperti itu. Hmm. Kalau misalnya Iya, nanti Pak. pada akhirnya kemudian Pak Kepala Desamu itu bilang, iki apik Mas, bisa kemudian dijalankan. Ya, kalau Anda punya energi, dikawal aja Mas, dikawal. Kemudian istilahnya itu menjadi kontribusi Anda untuk desa Anda itu. Tapi kalau misalnya misalnya Pak Kepala Desa bilang ini bagus, tapi kayak sepertinya kebijakannya belum ke arah sana. Ya sudah, nggak ada masalah gitu. Paling tidak itu sudah membukakan gambaran ke Pak Kepala Desa bahwa oh iya ya, tempatku itu sebenarnya bisa dikembangkan seperti ini. Kalau tahun ini belum bisa dianggarkan, bisa jadi tahun 2023 itu dianggarkan. Misalnya seperti itu. Nah, tidak itu akan menjadi trigger atau pemicu bahwa oh iya nanti ini akan bisa kemudian dikembangkan itu. Ya, Pak. Gitu, Baik, Aris. Pak. Ya. Terus Pak, untuk terkait yang kegiatan tadi Pak, yang poin nomor berapa ya? Yang Yang mana? yang K, yang rencana pelaksana dan jadwal kerja. Tak bukakan. Yang ini? Iya, itu Pak. Nah, itu kan di contohnya kan itu terdapat 3 kegiatan ya Pak? Yang mana? Ini toh? Ya, contohnya ada 3 kegiatan. Nah, itu semisal ketika saya itu kan kalau ini kegiatannya itu seperti perencanaan, kan ini kan desa wisatanya belum ada Pak. Maksudnya untuk sarana dan prasarana kan belum ada. Berarti kan saya kan masih pada tahap perencanaan kegiatan, belum pada pelaksanaannya. Nah, itu apakah perencanaannya itu kegiatannya saya tulis apa nanti menunggu semisal desa wisatanya itu jadi kayak gitu Pak. Oke, Mas, itu kan ada kaitannya dengan yang ada di sini sebenarnya. Jadi ketika Anda menjalankan program pengembangan desa wisata itu, kira-kira program pemberdayaan Anda itu akan dimulai titik awalnya itu dari mana? Kalau misalnya titik awal Anda merencanakan bahwa pemecahan masalahnya adalah dengan cara melakukan diskusi dan juga membuat planning ke depan pengembangan pemberdayaan ini, pengembangan desa wisata ini mau dijadikan seperti apa yang melibatkan semua warga, Anda tulis saja. Kegiatan pertama itu metodenya forum diskusi. Setelah kegiatan itu pastinya ada kemudian hasilnya. Hasilnya misalnya pembangunan. Bahwa dibutuhkan kemudian prasarana dan prasarana. Kemudian dibutuhkan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan pengembangan desa wisata. Nah, kira-kira dari situ itu kan Anda bisa breakdown ke bawah ini nih. Satu misalnya tahap planning perencanaan. Kegiatan yang pertama FGD atau diskusi dengan stakeholder masyarakat dan lain sebagainya. Waktu di bulan Januari. Targetnya semua masyarakat mampu menuangkan misalnya gagasannya terkait dengan bagaimana keberlanjutan desa-desa apa pengembangan desa wisata itu. Yang berikutnya, Anda bayangkan ya, hari hasil itu pasti nantinya akan ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Apa saja kebutuhan itu? Bisa jadi pembangunan, bisa jadi edukasi. Nah, itu kan yang kedua edukasi. Kemudian yang ketiga pembangunan. Edukasi dan pembangunan itu mana yang harus duluan atau bisa bareng-bareng dilaksanakan? Pembangunan jalan, edukasi masyarakat juga jalan, ataukah pembangunan dulu baru kemudian mengedukasi? Kalau pembangunan mengedukasi nanti nggak sinkron. Desa wisatanya jadi, masyarakat belum teredukasi. Tapi kalau kemudian itu bisa berbarengan, ya kenapa tidak? Pembangunannya berjalan, edukasi masyarakatnya juga berjalan, dan itu akan bersinergi dan baik ketika kemudian pembangunan sudah selesai, masyarakat selain kemudian bangun itu juga sudah mulai bisa mempraktekkan, membuka desa wisata itu setahap demi setahap sembari melengkapi proses atau fasilitas-fasilitas pembangunan yang ada. Kan itu bisa dilakukan, Mas, dalam konteks itu. Artinya teman-teman kerangka pemecahan masalah dengan rencana pelaksanaan itu akan relate. Ketika kerangka pemecahan masalah Anda itu ada beberapa,
Maka yang beberapa ini, kegiatan ini, kira-kira kapan akan dilaksanakan. Ini kebetulan Mbak Mas saya langsung ngambilnya di nomor 3, tidak di nomor 1. Kemudian Anda tuangkan rancangannya seperti ini. Gitu, Mas Aris? Baik, Pak. Ya, Bisa terima dipahami kasih, nggak? Pak Bisa Brindi. dipahami? Bisa dipahami? Bisa, bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ada lagi yang lainnya? Bapak izin bertanya. Oke, silakan Mbak Maulida. Saya sedikit menyambung pertanyaan punya Aris tadi, Pak. Terkait rancangan program pemberdayaan milik saya, loh Pak. Sebenarnya dari skala prioritas kebutuhan masyarakat desa sama analisis identifikasi permasalahan yang saya temukan di desa, itu tuh memang berfokus atau condong ke permasalahan pembangunan. Tapi ketika menerima draft revisi dari Bapak kemarin, ini disebutkan kalau SDM perlu juga untuk ditonjolkan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah memang perlu disesuaikan antara keduanya aspek ini, pembangunan dan potensi SDM? Apakah bisa saya memfokuskan rancangan program pemberdayaan saya ini pada salah satu aspek saja seperti itu, Pak, agar bisa fokus gitu, Pak? Kan sebelumnya tadi ada juga Bapak menjawab pertanyaan siapa tadi? Saya lupa, tapi kata Bapak agar lebih bisa fokus, alangkah baiknya program pemberdayaan ini difokuskan pada salah satu aspek saja seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Maulida dan teman-teman yang lainnya. Dalam artian gini, kenapa kemudian komentar saya terkait dengan, terutama yang teman-teman yang fokus ke pembangunan ya. Basically pembangunan itu kan memang selama ini kalau di desa atau di wilayah itu pembangunan yang paling kelihatan ya. Tetapi pembangunan itu kan bukan dalam tanda petik berbeda dengan pemberdayaan. Kami ingin mengajak teman-teman bahwa proses pembangunan itu merupakan bagian dari proses pemberdayaan. Jadi ada kerangka untuk mengembangkan human-nya sebenarnya, tetapi untuk mengembangkan human-nya, pembangunan itu lebih kepada menjadi sarana untuk mengembangkan human itu. Sebagai contoh misalnya, tadi pengembangan desa wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokusnya kan sebenarnya ke peningkatan kesejahteraan. Tapi untuk mencapai ends atau tujuannya, peningkatan kesejahteraan itu dibutuhkan salah satunya program pembangunan. Itu nggak ada masalah. Tetapi ketika kemudian kita berfokus pada pembangunan, pada akhirnya itu hanya secara fisik saja dan belum tentu pembangunan itu berkorelasi dengan human. Contohnya misalnya bangket itu bahasa Indonesianya ya, memperkeras saluran irigasi. Pertanyaannya iya itu dibutuhkan. Tapi apa urgensinya untuk besok peningkatan? Apakah kemudian dengan diperkeras irigasi itu tanaman padi akan menjadi jauh lebih subur dan jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan tidak? Atau seperti apa? Nah, kita perlu memikirkan bahwasanya proses pembangunan itu seharusnya juga relate dengan human. Selama ini yang kemudian terjadi, pemberdayaan sendiri, pembangunan itu sendiri. Pembangunan pada akhirnya kemudian sendiri-sendiri, yang penting, wah kayak kita rusak, dan ini. Di beberapa tempat yang kelihatannya rusak, tapi karena secara politis tidak ada, dibiarkan begitu saja. Kan ada kesan yang seperti itu yang kemudian terjadi. Orientasi pembangunan lebih mudah memang pembangunan. Kenapa? Karena jelas yang yang dikeluarkan oleh pemerintah itu anggarannya sekian, nanti akan kelihatan oh hasilnya secara fisik seperti ini. Itu yang kemudian ada di masyarakat. Gitu Mbak Maulida kira-kira. Makanya kalau memungkinkan pembangunan itu menjadi supporting saja dalam proses pemberdayaannya itu.
Baik Bapak, dimengerti Pak. Terima Oke. kasih. Yang lain ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup, Pak. Oke. Sudah cukup, teman-teman? Nah, ya template ini bisa Anda download di mana? Di Bismart. Silakan Anda download nanti di paling bawah yang kelihatan di tempat Anda. Kemudian Anda bisa download, kemudian Anda bisa kerjakan apa namanya sampai nanti batas waktunya sebenarnya sesuai dengan ujian akhir semester, tapi kami belum dapat apa namanya tanggal pastinya untuk ujian akhir semester. Untuk seminggu ke depan, walaupun secara officially hari ini itu sudah kita akhiri perkuliahan kita karena sudah 16 kali pertemuan, tetapi kami nanti akan membuka sesi coaching gitu atau mentoring, di mana sesi itu akan terbagi ke kelompok-kelompok kecil sehingga teman-teman yang merasa kesulitan itu bisa gabung di kelompok itu untuk kemudian bisa bertanya kalau misalnya ternyata selama Anda menuliskan rancangan itu ada kendala begitu. Kemudian nanti ketika Anda merasa sudah selesai, kami akan berikan ruang gitu untuk kemudian nanti Anda bisa apa istilahnya meminta penilaian ya. Kami akan berikan lembar penilaian untuk Anda bisa nilaikan itu ke Pak RT atau Pak Kepala Desa atau siapapun yang Anda minta untuk menilaikan. Kemudian hasil nilai itu nantinya akan kami jadikan sebagai basis data kami untuk melakukan evaluasi untuk Anda. Itu yang pertama evaluasinya. Bentuk yang berikutnya adalah nanti kami akan diskusi dengan teman-teman terkait dengan ini yang Anda lakukan itu, dan itu sebagai kalau Anda bilang ujian sebenarnya bukan ujian ya, tapi kita akan lakukan itu secara lisan satu persatu ke Anda nantinya. Untuk jadwal dan waktunya nanti kami akan sesuaikan dan Anda bisa dalam tanda petik misalnya Pak tanggal ini kami nggak bisa, boleh tukeran dengan teman yang lain. Kalau misalnya teman Anda itu bisa, nggak ada masalah. Tapi itu nanti kami akan informasikan lebih lanjut. Begitu mekanismenya Mbak dan Mas. Untuk jadwal diskusi atau kemudian kita bisa mentoring untuk minggu depan, kami akan informasikan nanti setelah ini. Dan untuk satu sesi diskusi mungkin kami akan bagi untuk menjadi 3 kelompok supaya hanya 10-10 lah maksimal Anda yang kemudian bergabung di situ. Begitu Mbak Mas? Ada pertanyaan? Baik, Pak. Sudah bisa dipahami ya? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Oke, hari ini cukup sampai di sini Mbak dan Mas. Kami akhiri. Mohon maaf sampai jam ini Bu Endah ternyata belum bisa bergabung. Tapi nanti kita masih punya kesempatan untuk bertemu di sesi refleksi dan juga mentoring. Sehingga kami harapkan teman-teman bisa bergabung dan juga bisa bertanya atau diskusi bagaimana kemudian rancangan program pemberdayaan Anda. Terima kasih banyak teman-teman. Kuliah secara resmi kami akhiri karena ini pertemuan ke-16. Nanti tinggal sisanya kita diskusi-diskusi ringan saja. Begitu ya teman-teman. Kami akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam.